Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebutan Ustadz itu kan berat ya Ustadz ya. Kalau setahu saya nih Ustadz, kalau di Mekah itu sebutan Ustadz itu udah setingkat profesor ya Ustadz. Betul. Kita kan banyak soal maaf nih ngaji di kampung-kampung lah gitu. Kita tahu ilmunya ya Ustadz ya. Padahal kita udah ketemu Ustadz beberapa Ustadz yang oke-oke gitu, ada yang bagus-bagus, yang ini ya. Terus ini Ustadz, kita nyebut dia Ustadz, cuma sekedar kita menghormati dia gitu. Itu bagaimana hukumnya terhadap diri kita menyebut dia Ustadz, padahal sih kita tahu dia ilmunya nggak seberapa gitu. Itu bagaimana Ustadz? Oke. Betul. Kalau kita menyebutkan dia Ustadz, bukan dalam rangka merekomendasikan, hanya mengikuti keadaan kebanyakan orang di situ, penghormatan, itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau kita merekomendasikan, dia bukan ustadz yang benar sebenarnya, tapi kita bilang dia ustadz begini begitu, merekomendasikan, ini kesalahan, merekomendasikan kepada sesuatu yang kurang tepat. Jadi kalau kita manggil dia ustadz aja hanya sekedar ya karena panggilannya gitu kan, saya sering mendapatkan ini, apalagi di usaha travel Ibu, itu semua usaha travel dari mulai tiketing sampai pembimbing semuanya dipanggil ustadz. Ya boleh saja hanya sekedar mengucapkan, tapi untuk kita tanya ilmu, kita merekomendasikan orang belajar ke dia, itu jangan kecuali orang-orang yang betul-betul mempunyai ilmu agama. Maka contoh ya, Syekh Mukbil mengatakan, salah satu nih standar ustadznya dari Syekh Mukbil, orang yang tidak bisa bahasa Arab tidak ustadz. Ya gimana dia mau terjemahin Quran, dia nggak paham bahasa Arab. Gimana dia mau terjemahin hadis? Walaupun yang bisa bahasa Arab bukan berarti dia ustadz hebat. Itu baru pintu awal jadi ustadz. Baru pintu awal jadi ustadz. Maka jangan heran kalau ada orang ustadz nggak bisa bahasa Arab, pasti ilmunya terbatas. Kenapa? Karena ilmu agama ini semuanya literatur bahasa Arab. Kalau dia cuman belajar dari terjemahan, berapa banyak buku terjemahan? Sangat sedikit. Sangat sedikit buku terjemahan. Buku-buku Arab Islam yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin hanya sekitar 10%. Itu kalau sudah banyak 10%. Bisa jadi di bawah itu 5%. Nah, kalau dia hanya berdasarkan buku bahasa Indonesia, berarti buku bahasa Indonesianya saja 5% dari buku Arab sebenarnya, buku agama sebenarnya. Belum lagi yang dia baca dari 5% ini, mungkin hanya sebagian. Berarti sangat terbatas ilmu dia. Jadi saya sangat setuju kalau seorang ustadz itu standarnya salah satunya harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Karena dengan itu dia akan paham Quran, dia paham hadis, dia paham buku para ulama, sehingga dia bisa mendalami ilmu yang lebih luas. Kembali kepada pertanyaan, boleh nggak manggil dia ustadz? Boleh, cuman sekedar panggilan kehormatan. Allah alam.